Di webinar kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai peluang industri furniture Indonesia memasuki pasar Kazakhstan. Jadi nantinya eh, Duta Besar RI Bapak Rahmat Pramono akan menjelaskan mengenai eh, Kazakhstan mungkin secara umum dan bagaimana peluang-peluang ekspor furniture Indonesia yang ada di Kazakhstan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha furniture Indonesia. Kemudian kami mengundang Bapak Rahmat Pramono, yang mulia Bapak Rahmat Pramono, mungkin kita bisa mulai paparannya ya Pak ya. Silahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Duta Besar Foster Gultom, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan periode 2012-2017, Pak Alisher selaku konsultan dari Nusantara PT Safe LLP, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama atas nama KBRI Nur Sultan saya mengucapkan selamat datang dalam acara webinar ini dan terima kasih atas kesediaannya untuk ikut di dalam webinar ini. Jadi seperti disampaikan oleh saudari moderator tadi, ini adalah rangkaian dari sejumlah webinar yang terkait dengan produk-produk yang memiliki potensi kuat dari Indonesia untuk masuk ke pasar Kazakhstan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin melihat lebih detail nanti terkait dengan market intelligence atau kajian yang kami buat di tahun 2020, itu bisa membuka di website kita KBRI Nur Sultan. Di sana sudah kita tayangkan, kita pasang hasil kajian market intelligence pasar Kazakhstan dan peluang-peluang dari produk Indonesia. Kalau detailnya nanti bisa lebih jelas dilihat di sana. Untuk acara pagi ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang potensi dari pasar furniture Kazakhstan yang bisa kita manfaatkan. Produk furniture Indonesia yang masuk Kazakhstan sudah ada, tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana kondisi dan situasinya. Mungkin izinkan saya share paparannya. Sedikit untuk background tentang Kazakhstan, mungkin ada yang belum tahu tentang Kazakhstan. Di slide kedua ini nanti kita akan tunjukkan peta dari Kazakhstan, bagaimana Kazakhstan, di mana Kazakhstan. Ini kelihatan di sini, itu di sebelah selatannya dari Rusia, kemudian di sebelah kanannya ada Cina, kemudian di bawahnya ada negara-negara lain. Sebagai informasi, kami KBRI Nur Sultan ini juga merangkap untuk wilayah Tajikistan yang posisinya di bawah ini, di sini. Ini adalah Tajikistan. Jaraknya memang jauh dan negara-negara yang kami tempat bertugas ini memang kalau kita lihat di sini adalah negara-negara yang landlocked, yang tidak ada hubungan dengan laut terbuka. Jadi ini nanti menjadi salah satu tantangan buat kita, buat para eksportir Indonesia yang ingin masuk ke Kazakhstan. Di slide berikutnya saya ingin jelaskan sepintas saja tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan. Yang pertama, Kazakhstan itu lepas dari Uni Soviet itu di bulan Desember tahun 1991. Kita 2 minggu kemudian mengakui kemerdekaannya Kazakhstan ini, dan kita mulai membuka hubungan diplomatik di bulan Juni tahun 1993. Pada awalnya Kazakhstan ditangani oleh KBRI kita di Moskow dan selanjutnya oleh KBRI kita di Tashkent di Uzbekistan, dan kantor ini baru berdiri KBRI Nur Sultan itu di Desember 2010, dan duta besar yang pertama adalah Bapak Foster Gultom yang datang di tahun 2012. Kazakhstan juga demikian. Kazakhstan ini membuka kedutaannya di Jakarta itu tahun 2012. Sebelumnya dirangkap oleh kedutaan mereka di Kuala Lumpur. Hubungan kita dengan Kazakhstan di tingkat pemerintahan, slide berikutnya sudah bisa kita lihat coba, berjalan dengan cukup baik. Jadi
dua presiden Indonesia, Presiden Soeharto dan Presiden SBY sudah datang dan berkunjung ke Kazakhstan. Demikian juga Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev sudah 2 kali juga berkunjung ke Indonesia. Di 2017 Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala juga berkunjung ke Kazakhstan. Dan Presiden di Kazakhstan yang sekarang Bapak Tokayev itu saat menjadi Ketua Senat dari Kazakhstan pernah berkunjung juga ke Jakarta pada bulan Maret tahun 2018. Jadi kalau kita lihat memang hubungan di tingkat pemerintahan dan tingkat tinggi relatif sudah berjalan cukup baik dan cukup erat. Next slide. Di slide berikutnya akan saya gambarkan tentang ekonomi secara umum ya, secara umum tentang ekonomi dari Kazakhstan ini. Kalau kita lihat di sini Kazakhstan GDP-nya berdasarkan hitungan di tahun 2020 itu mencapai 196,8 billion US dollar. Per kapita income-nya pada tahun 2019 itu 9.244, external trade-nya itu dari GDP 62,8%, mata uangnya itu tenge gitu ya, itu $1 sama dengan 418 sekian tenge. Jumlah penduduknya 18,2 juta. Tapi dan kalau kita lihat di bawah ini luas tanahnya itu cukup luas ya, 2,6 atau hampir 2,7 juta kilometer persegi. Jadi luas area tanahnya itu mungkin lebih besar dari Indonesia yang 1,7 juta kilometer per 1,7 juta 1,9 juta kilometer persegi ya. Tapi kalau dengan lautan tentu kita lebih luas. Umumnya penduduk Kazakhstan ini beragama Islam, Muslim 70%, di sisanya ada Kristen Ortodok dan yang lain-lain. Kemudian struktur ekonominya 48,8% itu industri, pertaniannya relatif rendah 5,6%, sektor jasanya 45%, dan usia pertengahan atau median age penduduk Kazakhstan di tahun 2019 itu 30,7 tahun usianya rata-ratanya. Selanjutnya sedikit tentang ekonomi ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya bahwa Kazakhstan ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tengah. Jadi kalau kita menyebutkan Asia Tengah itu biasanya meliputi Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan. Itu yang kita biasa ini kenal sebagai negara-negara Asia Tengah yang semuanya dulunya di bawah Uni Soviet. Jadi di luar Rusia saat ini Kazakhstan adalah memiliki kekuatan atau ekonomi yang terbesar di Sentral Asia ini. Kazakhstan juga secara politik dibandingkan negara-negara Sentral Asia yang lain juga relatif stabil secara ekonomi dan sosial juga demikian. Dia menjadi anggota dari berbagai organisasi internasional seperti EAEU, OSCE, WTO, UN, OIC, dan yang lain-lain. Nanti akan saya jelaskan ada beberapa yang mungkin perlu saya jelaskan nanti di slide berikutnya. Jadi yang penting mungkin untuk tujuan seminar kita hari ini adalah Kazakhstan ini adalah bagian dari Eurasian Economic Union atau EAEU. Itu suatu grouping khususnya di bidang ekonomi yang anggotanya terdiri dari Kazakhstan, Rusia, Kirgistan, Armenia, dan Belarus. Yang jumlah total penduduknya di EAEU ini sekitar 182 juta. Jadi mereka sudah memiliki custom union sejak 1 Juli 2011. Jadi artinya ini adalah bahwasannya memang kalau dilihat dari market lokal hanya 18,2 juta, tapi dengan masuk ke Kazakhstan sebetulnya sudah bisa diraih potensi pasar yang 182 juta itu karena pergerakan barang-barang relatif dan orang juga bebas. Dan perlu juga dicatat di sini bahwasannya Indonesia dengan EAEU dalam waktu insya Allah yang tidak terlalu lama lagi akan memulai proses negosiasi untuk membahas perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan EAEU. Nah, sekarang masih dalam tahap awal. Nah, ini apabila selesai nanti ini tentu akan menjadi
tambahan keuntungan buat kita apabila kita berdagang dengan kawasan ini karena kita memiliki potensi market yang lebih besar. Sebagai informasi, Vietnam, anggota ASEAN ini sudah memiliki FTA dengan EAEU ini. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, Kazakhstan ini juga kalau dilihat dari peringkat World Bank untuk doing business-nya itu juga cukup baik, 25, dan peringkat ke-11 untuk wilayah Eropa dan Asia. Ini bisa dilihat nanti dipelajari lebih lanjut. Slide selanjutnya kita lewat saja, ini mungkin tentang pandemi, nanti tidak terlalu relevan. Mungkin slide berikutnya, saya ingin gambarkan nilai perdagangan Indonesia dengan Kazakhstan selama periode 5 tahun yang terakhir ya, 2015 sampai 2020. Jadi kalau kita lihat di data ini, itu menunjukkan tren perdagangan kita terus mengalami peningkatan di 2015 ke 2016, 2017, 18, 19, dan ya mengalami kendala di 2020 saat kita semua mengalami lockdown, itu memang turun dengan drastis. Tapi mungkin di samping kita lihat tren combined trade kedua negara yang besar ini selama 5 tahun paling tidak atau 6 tahun ya, itu dalam 3, 4 atau 4 tahun itu kita mengalami surplus terus. Nah, itu mungkin yang perlu dicatat. Nah, ada tahun-tahun yang kemudian kita memang seperti tahun 2020 kita minus gitu ya. Tapi di selebihnya di 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lain kita surplus. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita ke depan dengan situasi kondisi yang seperti sekarang ini yang kelihatannya pandemi belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Itu bagaimana kita bisa mendorong lagi pertumbuhan perdagangan kedua negara di tahun 2021 dan selanjutnya. Berikutnya saya ingin juga menggambarkan tentang produk-produk ekspor Indonesia ke Kazakhstan di tahun 2020 ini ya. Jadi kalau lihat di data ini, ya sebetulnya yang menonjol di 10 besar ini, dari 10 besarnya masih yang pertama kelapa sawit, kemudian komponen media untuk alat-alat elektronik ini tentunya ya, kemudian produk-produk olahan kelapa, margarin, minyak nabati, jus atau ekstrak jus buah-buahan, dan jus sayur-sayuran, suku cadang mesin, peralatan listrik, kopi, perlengkapan aksesori mesin-mesin, obat-obatan. Nah, ini obat-obatan ini mulai nih sekarang meningkat nih. Karena memang negara ini masih sangat tergantung pada import obat-obatan. Nah, kalau apa yang kita beli dari Kazakhstan atau yang kita import dari Kazakhstan di slide berikutnya, kita lihat mayoritas yang tertinggi, bahkan boleh dikatakan ini 95 atau 96% yang kita beli dari Kazakhstan adalah produk ini, metal, ferroalloy. Ini produk dari ekstrak mineral ya, yang memang negara ini kaya dengan minyak, gas dan produk-produk mineral. Nah, kalau yang lain-lainnya ini spare part dan yang lain-lainnya relatif jauh sekali dengan produk-produk ferroalloys tadi. Slide selanjutnya saya ingin mempertunjukkan tentang gambaran tentang industri furniture ya, di Kazakhstan ini ya. Jadi industri furniture lokal Kazakhstan sumbangannya terhadap industri secara keseluruhan itu relatif masih kecil. Angkanya sekitar 0,14%. Jadi intinya mereka belum tumbuh berkembang. Jadi artinya mereka masih banyak tergantung dari import dari negara-negara yang lain. Adapun produk-produk lokal tersebut kebanyakan dijual untuk pasar lokal dan pasar sekitarnya seperti Kirgistan dan Mongolia. Jadi kebutuhan furniture import Kazakhstan itu dari tahun per tahun terus mengalami peningkatan dan di 2019 kemarin mencapai 517 juta US dollar. Angka untuk tahun 2020-nya belum keluar, jadi kita belum bisa tampilkan di sini. Slide selanjutnya. Volume produk furniture yang diimpor oleh Kazakhstan itu jauh melebihi dari ekspor karena rendahnya kapasitas produksi furniture ya, seperti saya katakan tadi. Kemudian import furniture itu berupa panel dengan bahan bahan kayu di tahun 2018 itu dipasok oleh lebih dari 20 negara. Namun kalau dilihat statistiknya
sebagian besar dari Rusia, Belarus, Cina, Polandia, dan Korea. Nah, terdapat kenaikan import papan medium density fiberboard atau MDF dari Korea Selatan sebesar 3 kali lipat pada tahun 2018. Di slide selanjutnya saya ingin menunjukkan ini ada statistiknya. Nah ini import furniture Kazakhstan dari 6 negara. Ini yang pensuplai utamanya tadi ya, Rusia paling besar tentu, Belarus, Cina, Turki, Italia, dan Ukraina. Nah, bagaimana dengan produk yang dari furniture Indonesia? Nah, ini saya tunjukkan selanjutnya di slide berikutnya. Nah ini dari tahun 2015, 16, 17, 18 sampai 2020 ini jumlah import Kazakhstan untuk produk furniture dari Indonesia. Jadi jumlahnya masih relatif masih kecil ya sebetulnya. Mungkin yang kalau kita lihat di sini 2018 yang paling besar 86.000. Nah, tapi angkanya kemudian turun di 2019, 2020 naik lagi sedikit 69.000 US dollar. Ini dari nilainya ya. Next slide. Nah ini tarifnya, tarif import furniture yang dikenakan oleh negara ini dari produk-produk yang berasal dari luar tadi. Yes, berikutnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya salah satu challenge dari perdagangan kita dengan Kazakhstan itu adalah di sektor logistik. Memang mau tidak mau kita mengirimkan barang-barang, kalau barang-barang itu dikirimkan lewat darat dan laut, itu harus melalui negara ketiga, yaitu bisa dari Cina, bisa dari Rusia, bisa dari Eropa, bisa juga dari Bandar Abbas itu dari Iran gitu ya. Artinya akan ada additional cost pastinya, karena kita harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, masuk dulu ke negara lain, baru masuk ke Kazakhstan. Kecuali tentu yang melalui jalur udara. Tapi ini kan untuk produk-produk yang tertentu saja mungkin ya, karena pastinya akan menjadi mahal juga kalau kita menggunakan jalur udara ini. Nah, kalau sekarang ini salah satu jalur yang dianggap paling baik, itu yang pertama adalah melalui Cina, melalui pelabuhan baru yang disebut Lianyungyang, di mana di sana ada terminal khusus untuk barang-barang yang akan menuju ke Kazakhstan, yang akan diangkut dengan jalur kereta api yang dibangun dalam kaitan dengan programnya Cina One Belt One Road atau Silk Road, nanti masuk ke kota ke perbatasan Korgos namanya, daerah Dostik, sedikit di bawahnya Dostik itu sebetulnya Korgos, di mana di sana juga sudah dibangun satu area khusus, terminal khusus untuk barang-barang tersebut lancar masuk terus ke Kazakhstan dan terus sampai ke Eropa melalui jalur kereta api. Jalur yang lain yang juga saat ini masih cukup dan secara tradisional sudah berdagang lama dengan Indonesia. Jadi mereka beli sekaligus itu biasanya untuk dikirim ke Rusia dan kemudian masuk ke Kazakhstan atau negara-negara sekitarnya. Jadi ini juga masih merupakan jalur alternatif pilihan yang cukup populer gitu ya untuk melakukan pengiriman barang. Selanjutnya untuk jalur logistik ini ada beberapa memang perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pengiriman barang logistik untuk perdagangan Indonesia dan Kazakhstan. Yang terakhir kemarin kami juga berdiskusi dengan PT Pos Logistik Indonesia, yaitu salah satu anak perusahaannya PT Pos Indonesia, yang juga sudah bermain lama untuk pengiriman logistik untuk kontainer dan segala macamnya, baik itu untuk tujuan luar negeri maupun domestik. Jadi itu salah satu pemain yang bergerak di bidang logistik ini, tapi tentunya juga ada perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya. Data-data ini misalkan kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan swasta yang sudah melakukan pengiriman logistik ke situ. Jadi waktu kirimnya kurang lebih 55 hari. Ini yang perlu diketahui.
Nah, tapi relatively semua walaupun lewat Cina ataupun lewat Rusia, jalur-jalur tersebut boleh dikatakan lancar semuanya ya. Next, berikutnya. Nah ini sebelumnya itu ada tambahan data-data lah. Tadi ada tambahan data-data tentang berbagai macam hal yang perlu diketahui untuk pengiriman barang ini. Yang penting sekali mungkin di sini bahwa dokumen-dokumennya nanti harus diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia atau bahasa Kazakhstan, itu wajib. Jadi itu memang harus dipahami oleh para pemain logistik kita atau eksportir kita yang ingin masuk ke sini. Mungkin itu secara garis besar yang bisa dapat saya jelaskan pada paparan kali ini. Nanti mungkin kita bisa mendalami lebih lanjut dalam acara diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas paparannya, sangat komprehensif sekali. Yang pertama menjelaskan mengenai Kazakhstan secara umum. Jadi bagi para pengusaha yang mungkin belum mengetahui mengenai Kazakhstan bisa melihat di website KBRI Nur Sultan mengenai publikasi dari fungsi ekonomi KBRI Nur Sultan. Yang pertama itu mengenai data ekonomi Kazakhstan dan juga Tajikistan di tahun 2020. Kemudian mengenai produk-produk yang berpotensi untuk produk-produk Indonesia yang punya potensi untuk diekspor ke Kazakhstan. Kemudian kami mengundang Bapak Alisher untuk menjelaskan sekilas mengenai industri furniture di Kazakhstan. So Mr. Alisher is director of Nusantara LLP. It's he has many experience in assisting the businessmen for Kazakhstan's market. So before he is also a trade advisor of Malaysian Embassy in Nur Sultan, and then he has also experience assisting the Malaysian companies to have a business in timber industry in Kazakhstan. Okay, Mr. Alisher. Okay, you can have your presentation. Okay. Please. Yes, sir. Assalamualaikum, Pak Foster. Pak Alisher. Доброе утро. Boleh dengar? Dengar. Okay, Pak Foster, I remember you very well, sir. How are you? You look fresh. Okay. Oh, thank you, sir. It's pretty cool here. Thank you. Terlebih dahulu saya minta maaf pasal saya akan beri presentation is combined English and bahasa. So I hope if you do not understand, please stop me and I will clarify whatever that needs to be clarified. Okay. So I've been in Kazakhstan for 11 years now, and I've done a lot of trading for promotion of Malaysian products and into Kazakhstan, including furniture. So today I'm only going to focus diversity furniture saja. So as you can see, this is a showroom that was implemented with my recommendation in Shymkent in Kazakhstan 2014, 2015. And the whole idea of this showroom was to bring in all the furniture, whether it's going to be office furniture, ataupun housing furniture, ataupun whatever furniture for office and schools and whatnot, to be in this showroom. So
there were a consortium of, I think, it was about 12 or 13 companies from Malaysia. Each of them yang buat different kind of furniture for homeware, for office. All of them displayed their furniture in this showroom in Shimkian. And this showroom was managed by a local Kazakh Russian guy who was actually the local representative. So the whole idea was, can you all hear me? Yes, Pak. Okay. So the whole idea was for the local population, including the buyers, for them to actually have a look at the furniture, see for themselves exactly how it looks like, and then they can place an order with the particular company that they're interested in. So this consortium of about 14 companies who were producing different varieties of furniture were actually managed by putting in their orders here locally. So next slide. So this is the third slide. Okay, that is me, and I think Pak Foster, you probably remember His Excellency Malaysian Ambassador Dr. Hidayat during your time, or maybe it was before you. Sorry, yeah, of course. So it was Dr. Hidayat and me, and then this is Mrs. Hidayat. Hidayat. This was the showroom, the interior of the showroom that we took the picture from during the official opening of this center. So you can see in the background all the different kind of furniture that were brought in from Malaysia as samples, ranging from office ware, table, kitchenware, etc., etc., etc. Next, please. And the lady over there who's standing next to Dr. Hidayat is the owner of this the showroom. She is the one who managed the whole outfit. So the whole idea was that for the locals there to do the marketing and bring in the prospective clients to see this information and read and look at the thing and then give the order to the local buyers. Please. Okay. Now, as you can see, the whole idea was it contains all the necessary furniture that was required by the Kazakhstan market, including schools, office, whatnot, whatnot. But the marketing was done by the local company, and they were doing direct negotiation, especially with housing construction companies. In Kazakhstan now, there is a lot of development in affordable housing by the government in Shimkian, all over the districts of Kazakhstan. So these housing companies need timber, they also need kitchen cabinets, they need etc., etc., etc. So the whole idea was to work in collaboration with the construction companies, so that these construction companies who are actually building apartments for the citizens will then order it from you through directly negotiation with us. So the idea was to recommend the prospective apartment owners to visit the showroom, pay a deposit of 10%, and then they'll get this furniture after 9 months, 9 to 12 months, which means it was prefabricated in Malaysia, brought over here just in time for the apartments to be ready. So this is one of the big bulk business that we were actually getting from the buyers here. Besides, of course, doing other ready-made timber for other industries. Okay. Do you have any questions on the business model? Hello? Okay. Can I proceed? Yes, of course, Pak Ali. Yeah. You can proceed. So the challenges that I can see will be very similar. Tak ada bandingan antara Indonesia atau Malaysia punya furniture, because daripada segi international structure kita will have the same problem. International structure, the rules and regulations, custom clearance dan sebagainya, cost of calculation between say bringing furniture daripada Indonesia atau Malaysia atau Vietnam is basically about the same. And the modus operandi pun super juga. We have to bring in via China ataupun Vladivostok, i.e. Russia ataupun via Vietnam, via Iran, and also from Europe. So in terms of my own experience based on this the transaction on the timber was that
bringing in uncut raw timber is much more profitable than we bring in ready-made timber. Unless you can get an order from here to say that they want ready-made table and chairs according to the design that they want. And secondly, majority of the buyers in Kazakhstan would like to visit the prospective furniture companies in Indonesia, discuss with them what kind of design they want them, because now the competition is between high end, middle end, and the low end. The high end is so-called Italian furniture, etc., etc., etc. It is very expensive, but for the Kazakhs, they're looking for the middle range, which is basically the one they're looking at. Timber from Indonesia is very good quality, but the design might not be what they want. So they might be able to work with you in respect of the design, and then they can move forward. Because whatever design you must have actually done might not be suitable for the Kazakh market, because it is a matter of respect. Because they are also very conscious about, I'm having a furniture from Ireland, I am having furniture from Italy, I'm going to have a furniture from Indonesia. But they're looking for no more design. So we'll have to bring in the prospective buyers along to discuss with you who are producing the furniture and the design, and then talk about making the design together. Otherwise, it can be quite a misunderstanding and miscommunication between the both. So the flat, timber, logs, yes, that's direct, that's not a problem. But when it comes to furniture design, I think we will have to work with you people to bring in these Kazakh buyers. See, currently now, as what we saw in the earlier slides, they're bringing in from Russia or from Belarus. But these are designs that they're not very happy with, especially the new trend in Kazakhstan and Uzbekistan and all the other stans is to become more modern. So they would like to have the designs much more to the European standards or European designs. But for them to buy from Milan or Italy, it is too expensive. Only maybe 1% of them can buy that. The 99% would like to buy from Indonesia, but they want to see the design. So it's a question back of each complementing each other about getting the design. So it's very important for us to actually discuss with the prospective buyers the kind of design that they would like to have. Maybe 60% of the design that you actually already have, they're quite happy. But the other 40%, they might not like it. They might want a different color, they might want different things. So that is something you can have an MOU with these people through the individual buyers, ataupun you can have directly through the association. They have an association of timber and furniture association in Kazakhstan. They also can discuss with you. So there are various avenues that we can discuss with. And then the next. Of course, there's going to be a language barrier because here everybody speaks Russian or Kazakh, and you obviously will have a different way of thinking. So it's very important to understand the cultural differences between these. But there are a lot of people from Central Asia, especially from Kazakhstan, who have been to Indonesia, been to Bali, they've been to Malaysia, and so they're quite well established with the culture of our countries. So I think that is not an issue at all. The only issue is always the question is the international compliances, whether you have the necessary international standards, certifications, etc., 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 which I think you already have. But then we need to translate that. Is it okay? So getting the international compliance and regulatory issues, I mean, I'm here. If you need my assistance, I can also give you because of my experience in handling the Malaysian consignments of furniture some time back. And otherwise, I think I'm sure you can really get it from the Trade Commission anywhere. And the packaging, of course, that's something that you will have to discuss with them. And then the only issue that you will have to find is who are your local competitors. Maybe the local competitors are buying from China or from Russia or whatever. So you'll have to work some kind of formula about the pricing, because they might offer a bit more cheaper than you because they do not have the issue of logistics, whereas you have the issue of logistics. There are certain things that you need to do, some challenges that you have to overcome with your local partners here. But other than that, I think getting a right partner is most important. And partner is already in business at the moment in Kazakhstan, or partners who are doing businesses in Kazakhstan, then they can actually advise you. So my suggestion would be that if you have an association
then we can work through an association to get different design companies within your association who can then come up with certain catalogs that we can look at, and then we can approach the local partners here, and then think about setting up a showroom with the local partner. The local partner or partners will probably have already existing showrooms anyway, facilities. So you all have to do is just work with them, putting the free sample of each of your products, and then use that as a way forward to promote your products to them and discuss about the long-term relationship in terms of packaging and coming in as DIY, do it yourself, made pre-packed, prefabricated in Indonesia, coming here to pack it up, etc., etc., etc. But having said that, Central Asia, the income has increased very much from what it was 20, 30 years ago. So everyone in Kazakhstan and also Central Asia are well-to-do middle-class income. And this middle-class income has got the resources and the financial means to upgrade themselves, having good middle-class, nice-looking furniture in their homes, in the offices. And so there is a big demand for exclusive. As you all know, if you are in the business of furniture, maximum is going to be 3 to 5 years. A householder will keep the furniture. After that, he will recycle it and he will buy a new one. So what we have to do is pricing it, which we can discuss obviously with the prospective buyers, but also in terms of the design. And you're most welcome to think about the idea that it's going to be a long-term strategy, that you need to think about the 170 million countries under this customs union, which is like what Ambassador mentioned just now. Kazakhstan, Armenia, Russia, etc., etc., etc. So there's customs union of 172 million clients that we look at. It's not only just Kazakhstan with 18 million people. That's not enough. But we're looking at the whole area of customs union that you should look at as a long-term relationship in your business plans. Is there any question from the participants? Okay, Pak Ali, maybe you can go on to your presentation. After that, we can have a question and answer session. Right. This is the one more. Last one. Right. This is the last of my slides anyway, which is about working with the local partner on your products using digital marketing. And then in Kazakhstan and also Central Asia, we have got a lot of these traditional family connections that they have been to Bali or they've been to Indonesia and then they've seen the furniture, but they like to have it in this part of the world. So it's very important to have that through family connections and social media and promotion. This will be done by your local partner in Kazakhstan. This 1, 2, 3, 4, 5, including the advertising and promotion. Professional associations that they have in Kazakhstan, that is something that you will have as an association. You can have an MOU with them, and then they can then work out with you the kind of relationship that each of the members of the association would like to work out with you. But sometimes they might need just raw timber, sometimes they just need pallets, sometimes they just need finished timber. All that can be discussed in your MOU with these professional bodies. And I think that's it. And thank you very much. And please feel free to ask any question that you might have. I'll be happy to oblige. Okay, thank you, Pak Ali. Very enlightenment of your presentation. Hello? Hello? Okay. Thank you, Pak Ali, sir, for your enlightenment presentation. So there are
There are many points that useful points that you have already delivered, and then I know that Indonesians companies, I mean, for the furniture companies, can also see the opportunities to cooperate with the Association Timber of Kazakhstan. Hello. Okay. Okay. Terdengar. Yeah, I can go. Can I? Okay. So ya, jadi tadi ada kalau saya bisa ada beberapa poin ya yang disebutkan oleh Pak Alisher. Salah satunya adalah mungkin dari pengusaha furniture Indonesia bisa mencari peluang untuk bekerja sama dengan asosiasi furniture yang ada di Kazakhstan, sehingga mungkin itu bisa apa ya, menghasilkan kerjasama untuk dalam hal memenuhi permintaan furniture khususnya bagi apa ya bagi proyek-proyek apa ya proyek-proyek apartemen yang ada di Gaza. Oke, kemudian em, di tengah-tengah kita ini ada Bapak Dubes Foster Gultom. Mungkin ya Pak Dubes, Pak Foster, apakah Foster ada? Saya pikir tadi saya sempat lihat ya Pak Foster ada di sini. Mungkin kita bisa, saya akan memberi kesempatan untuk Pak Foster untuk memberikan mungkin bagaimana pengalaman Pak Dubes selama menjadi duta besar di Kazakhstan sebelum Bapak Dubes Rahmat Pramono. Kepada Bapak Duta Besar Foster Gultom kami persilahkan. Terima kasih Mbak Darmia, Pak Dubes Pramono, Pak Alizar, dan semua teman-teman pengusaha dan semua audiens yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kira saya tidak akan lama-lama, sebentar aja supaya terbuka untuk saling tukar-menukar informasi atau bertanya. Intinya bahwa memang mengenai komoditas furniture di Kazakhstan punya potensi yang cukup besar. Saat kami memang di sana, itu terlihat sekali produk kita sebenarnya sudah ada masuk, hanya tidak secara langsung. Yang datang bahkan yang Jepara pernah kita uji dan kita survei pasar ke lokasi, ternyata diambilnya dari Amerika. Nah, kebetulan ibu yang datang ke Kazakhstan asal Jepara itu melihat langsung bahwa itu produk dia, karena ada kode di balik dari furniture-nya itu yang dia kirim ke Amerika. Kemudian di beberapa tempat juga sebenarnya furniture Indonesia yang berbahan baku rotan itu juga sangat digemari. Di beberapa restoran yang saya kunjungi, bahkan di Astana sendiri, di kafe dekat menara itu, dekat towernya itu rotannya itu kursi-kursi rotannya dan mejanya itu dari Indonesia. Di Almaty juga saya ketemu semua, ada satu restoran di satu mall, semua itu berbasis furniture rotan yang datangnya dari Indonesia. Cuman ketika saya tanya, mereka dapatnya dari second holders ya, dari penjual yang lain, biasanya dari Timur Tengah ya, dari Dubai, atau lari sumber-sumber yang dekat dengan kawasan itu, yaitu dari Eropa, karena jalur pengangkutan masih lewat Rida ke Rusia sama bagian dari Eropa Timur ex-Rusia, jadi mereka lebih dekat ngambil dari sana. Sebagai introduksi, sekarang saya ini kebetulan didaulat menjadi chairman-nya Indonesia Kazakhstan Friendship Club. Jadi masyarakat Kazakhstan yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang mempunyai minat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kazakhstan dan area Timur Tengah lainnya, itu kita bergabung ya, social function sering diadakan,
Tapi sebenarnya kita juga ada Asosiasi Bisnis Indonesia Kazakhstan, Indonesia Kazakhstan Business Council, tapi sejak beberapa tahun belakangan ini tidak terlalu mencuat karena memang kita sendiri tidak begitu punya interaksi antar para pengusaha yang intensif. Awal-awal waktu tahun awal dibuka KBRI itu tahun 2010 sampai beberapa waktu memang ada saling kunjung yang intensif antara pejabat pemerintah karena kita punya komisi bersama ya, komisi ekonomi bersama, kemudian juga ada komisi bersama antar menteri luar negeri, kalau ekonomi bersama dipimpin oleh Menko Perekonomian kita, dan banyak beberapa memorandum of understanding, kesepakatan B2B-nya sudah terbangun, ya. Tapi kemudian belakangan sekarang secara mandiri, sehingga beberapa juga sebenarnya masuk sektor lain kayak Mayora, kayak Kalbe, ya. Kemudian di sektor kopi, ini di bawah Pak Dubes Pramono terlihat mencuat lagi, ya, perdagangan non migasnya. Saya kira ini satu kesempatan yang baik. Meskipun era pandemik, beyond pandemik nanti, saya harapkan ini bisa kita punya landasan karena jalur yang terbuka tadi lewat Lianyunggang lebih waktunya lebih pendek. Mungkin kalau ke Lianyunggangnya tidak sampai 3 hari atau 4 hari, dari Lianyunggang sebenarnya kalau di luar processingnya ya, perjalanannya sampai ke Almaty tadi, ke Dostik itu cuma sekitar seminggu saja. Tapi karena ada untuk bongkar muat, karena rel kereta api di daratan Cina dengan rel kereta api di area Kazakhstan berbeda. Kazakhstan masih mengikuti lebar kereta apinya Rusia. Ya, jadi dulu tuh pernah ada alternatif lewat Siberia, lewat Rusia Timur ya, sebelah situ. Tapi itu lebih jauh lagi dan kapal ke sana juga memang sangat jarang. Tapi kalau ke daratan Cina itu kan banyak peluangnya, lewat Qingdao, lewat kemudian Guangzhou, terus ke sana Qingdao atau Hong Kong. Kalau teman-teman di Asia Tenggara lain kayak Thailand atau Vietnam, mereka lebih beruntung karena mereka tinggal lewat jalur darat, karena mereka dekat perbatasan dengan RRT. Sedangkan mereka punya jalur konektivitas dari negara-negara itu ke RRT, darat Amerika sudah terbuka. Kebetulan Pak Dubes Pramono juga nanganin ASEAN Connectivity, dia tahu persis bagaimana infrastruktur ya dari negara-negara MLV itu ke daratan Cina kita buka, dan ke depan akan semakin besar, apalagi dengan BRICS sekarang. Cina punya dengan BRI-nya ya, dengan new ini baru New Silk Road baru itu sampai ke Eropa. Ya, jadi memang kepentingan Cina besar sekali di sana, sehingga banyak pebisnis dan investor Cina di kawasan Asia Tengah, terutama di Kazakhstan yang kaya akan tambang. Nah, problemnya lagi nantinya memang kalau kita ngirim sendiri-sendiri, kadangkala mahal di kontainernya, karena kontainernya tuh nggak balik ke kita isi, kosong. Jadi sudah biaya kalau FOB atau CIF ke situ, kontainernya memang nggak balik lagi. Makanya memang harus gotong royong. Menurut pengalaman saya, kita misalnya sektor furniture bergabung dengan sektor herbal, dengan sektor yang kemarin tuh kosmetika, kopi, ya, dan lain-lain, sehingga kita dari sana kontainernya bisa balik bawa misalnya gandum untuk pengolahan kita gandum di sini, atau kulit sapi. Saya pernah tawarkan dengan AMKI, di sana kulit sapi dibuang-buang itu. Jadi karena banyak sekali itunya, ternakannya. Kan areanya tuh kayak range, kayak Australia. Semua dilepas ke lapangan, tidak di kandang. Jadi sapi, kulit-kulit yang berbasis domba gitu ya, kambing gitu, itu banyak sekali. Dan itu bisa kita ambil sebagai balik untuk kita buat penyamakan kulit di sini, karena kebanyakan dilempar ke Italia, ke Belanda ya, ke Eropa. Itu kulit-kulit ininya, hewan dari sapi, dari domba, kulit ininya. Tapi mereka belum punya industri itu, industri penyamakan pengolahan itu secara modern.
Jadi itu bisa balik lagi kontennya, kita ambil dari sana, kita olah lagi, bikin sofa, bikin ini, pasar kita ke non tradisional lain, bahkan ke pasar yang tradisional pun yang sudah marak, karena kualitas mutu dan model furniture kita sangat digemari ya, di beberapa negara juga digemari. Nah, itu kita manfaatkan, gitu sebenarnya yang saya tawarkan. Jadi nanti saya kira kalau memang ada interaksi dengan Pak Dubes, dengan KBRI Nur Sultan, dan juga dengan Pak Alizer, ya, beliau udah pengalaman sekali nih, terutama dia bantuin itu teman-teman saya Datu Dayat, sebelumnya Datu ini, sehingga banyak sekali produknya Malaysia masuk ke sana yang which is more or less similar ya, like product with Indonesian product, Pak Alizer. Makanya waktu saya di sana, Pak Alizer, come on, ayo, do it for Indonesia. Yes, inshallah, I will. I'm retired now from the Malaysian side. Jadi Pak Alizer akan bantu, dia punya pengalaman dan punya koneksi. Dulu juga saya waktu beberapa krisis, teman-teman dari asosiasi atau bisnisnya Turki, kan Turki pernah juga diinikan oleh Rusia ya. Padahal Turki punya bisnismen di Asia Tengah ini sekali, menguasai sekali. Jadi mereka juga mendekati kami untuk mencari peluang via kami. Bahkan Dubes Belanda, ya, kalau lihat recordnya mereka justru dengan Italia, dengan Belanda itu besar, paling besar. Padahal produknya itu barang-barang kita, banyakkan juga, ya, yang komoditas pangan, yang cans, produk, Lipton dan lain-lain gitu, itu datangnya dari Indonesia ke Belanda, Belanda lari ke sana, ya. Oleh karena itu ini peluang-peluang yang besar yang memang kalau kita punya daerah kan kita akan mempunyai nilai tambah. Ini harus harus gotong royong bersama. Gitu. Nanti mungkin ada asosiasi pengusaha furniture kita, AMKI ya, atau Mebelair ya, itu mestinya kita coba mari. Karena nanti targetednya itu bukan cuma Kazakhstan, saya kira Pak Dubes ya, itu targetednya Eurasian Economic Union, 180 juta. Ya, itu bisa sampai ke Armenia, ke Georgia ya, terus sampai ke bawahnya lagi yang sederetan yang Tantan semua itu, Azerbaijan, Uzbekistan dan lain-lain itu bisa inikan. Jadi silahkan saja, saya kira welcome anytime. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa membangun strategi baru apa, saya kira bisa. Dan kalau nanti ada rencana pertemuan bisnis to bisnis di dalam rangka pertemuan KS kerjasama ekonomi ya bersama, mungkin sektor furniture bisa diajak. Ini teman-teman yang udah hadir di sini sudah ikut mempersiapkan diri dan bikin apa ininya. Memang harus pakai bahasa, paling nggak bahasa Rusia, nggak usah pakai bahasa Kazakh dulu lah, pakai bahasa Rusia. Nah, tapi saya percaya teman-teman KBRI di bawah pimpinan Pak Pramono ini dengan senang hati menerjemahkan ke dalam bahasa Rusia ya, brosur-brosurnya ya. Saya kira dulu juga kita lakukan gitu, tapi memang harus begitu. Nanti baru kita taruh di medsos-medsosnya kita yang terkait gitu, di KBRI Nur Sultan dan menjamah semua sektor. Saya kira juga dulu ada permintaan utensil dari berbagai perhotelan, karena mereka juga bangun apartemen-apartemen banyak sekali. Duitnya itu nggak kekurangan sebenarnya kalau Pak Dubes belum buka aja tuh, duitnya lebih banyak, karena mereka punya namanya welfare fund yang kita bikin sekarang, baru kita bikin sekarang, mereka sejak berdiri 91 itu udah punya. Jadi uang migasnya itu ditaruh di sana di perbankan New York, ya, Eropa, ditaruh di sana. APBN-nya yang dia bilang gulirkan tiap tahun itu memang APBN murni yang fiskalnya diperoleh dari sumber-sumber non migasnya. Kebanyakan makanya ketika ada downturn ya 2008, kemudian kemarin baru-baru ini 2015 itu mereka nggak separah negara-negara lainnya, ya, karena mereka punya welfare fund yang bisa menutupi. Dan produksi minyaknya makin bertambah dengan konsumsi domestiknya mungkin cuma 10% ya Pak Dubes ya. Padahal produksinya lebih 3 juta per hari. Kita pernah ngimport juga petroleum dari sana, bukan crude oil ya dari sana. Jadi ini kesempatan yang mari kita lihat, kita lirik, peluangnya banyak, mengisi hotel-hotel atau furniture atau apartemen-apartemennya dengan berbagai model, silakan. Dan bagi kita tidak satu sama lain bersaing, tapi kita berkompetisi untuk menghasilkan desain yang terbaik, yang terbagus, yang terini,
Dan kalau satu sudah masuk tembus, itu akan ngikut yang lain. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Dubes Pramono untuk kesempatan mengundang saya juga ikut dan untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Dubes Foster. Terima kasih atas pencerahannya dan memang ya salah satu produk ekspor unggulan Indonesia adalah furniture dan setelah webinar ini kami mengharapkan akan ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu berupa nantinya kita akan buat forum bisnis B2B meeting mungkin karena saat ini masih ya masih ada restriksi untuk datang ke sini, jadi kita akan buat B2B online meeting. Jadi untuk sebelumnya itu kami juga bersama dengan Pak Alicer akan coba engage dengan asosiasi timber yang ada di Kazakhstan. Jadi mungkin dari pihak HIMKI dari Indonesia juga sebagai asosiasi dari perusahaan furniture yang ada di Indonesia bisa bekerja sama dengan asosiasi timber yang ada di Kazakhstan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya, saya mau tanya. Silakan Pak, Pak dari Jati Putra Jepara. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya mau memberikan eksplorasi dulu bahwa saya tinggal di Kota Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 97 ketika puncaknya krisis moneter begitu ya, di mana ekonomi nasional khususnya Indonesia sedang mengalami kolaps, itu justru kota kita Jepara itu sedang mengalami kejayaannya, kejayaannya di bidang furnitur. Karena kebetulan memang Jepara ini adalah satu-satunya kota di Jawa gitu ya, yang mempunyai skill yang luar biasa di bidang furnitur itu. Maka ketika dunia itu mengalami kolaps karena krisis itu, kemudian yang melanda di Jepara di Indonesia pada tahun 97 itu malah justru kami sangat jaya. Kenapa jaya? Karena banyak pembeli dari kita, mitra dari kita, orang Jepara itu orang asing gitu. Orang Amerika, orang Australia, orang Belanda, orang Prancis. Bahkan saya itu pernah membuat satu produk ya, yang pagi itu kita buat, sore sampai malam itu sudah nyampe di Amerika, ada yang di Prancis begitu. Dan waktu itu kita merasakan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa itu di Jepara. Nah, namun sejak 10 tahun terakhir ini ya 6 tahun terakhir khususnya sampai 10 tahun terakhir ini kondisinya berbalik. Jadi ekonomi di Kabupaten Jepara itu mengalami terpaan yang cukup berat menurut saya. Tetapi kita bisa melakukan identifikasi penyebabnya. Jadi kalau kita bicara kualitas produksi itu kan minimal kita meyakini ada 3 kekuatan. Jadi pertama bahan baku, kedua itu produksi, dan ketiga itu marketing. Dan tiga unsur ini pernah kita lakukan secara apik begitu pada masa 97 pada saat krisis-krisisnya itu. Dan itu kita mampu luar biasa. Jadi ekonomi orang-orang kecil, orang-orang yang notabene home industry itu semuanya naik. Nah, untuk yang tahun 2020 ini, apalagi masa pandemi ini, wah kondisinya tidak karu-karuan gitu. Hampir semuanya tiarap gitu. Saya selaku pengusaha kecil itu betul-betul kebingungan. Ada langkah apa gitu ya. Terus apa yang mesti kita lakukan? Kita menunggu kebijakan pemerintah itu juga ya mohon maaf ya, itu begitu-begitu aja. Tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya yang positif untuk kita yang pelaku usaha industri di Jepara ini. Maka ketika ada seminar seperti ini, kelemahan kita di bidang marketing itu barangkali ada sedikit muncul secercah harapan gitu. Mohon maaf Pak Dubes gitu ya. Mungkin juga segenap warga dan semua peserta. Ini momen yang luar biasa bagi kami khususnya orang Jepara yang memang punya basis industri furnitur yang sudah terkenal di mana-mana lah saya kira. Kalau Jepara itu kota ukir gitu kan. Jepara itu kota ukir. Maka saya berharap kelemahan kita di bidang pemasaran, di marketing itu bagaimana bisa
ada semacam pencerahan lah. Kalau perlu kita mohon betul kepada kedutaan untuk memfasilitasi bagaimana produk kita yang melimpah ruah, produk kita yang begitu berkualitas, dan bahkan malah banyak yang dinikmati oleh orang-orang asing yang datang ke kita. Kadang mereka membeli itu, kalau yang membeli dengan manajemen mereka kan kita bisa sedikit untungnya. Bahkan kadang harganya itu sangat rusak karena terjadi persaingan yang tidak sehat gitu. Maka saya berharap betul melalui seminar ini mohon bisa difasilitasi, dipertemukan dengan para buyer begitu ya, para pembeli, supaya produk-produk kita yang melimpah, yang luar biasa ini, yang kita sulit untuk pemasarannya ini bisa menjadi angin segar lah harapan kita. Saya kira itu ya Pak Bu kondisi kita yang mau saya sampaikan, dan mohon kalau misalnya ada arahan dari narasumber dari Pak Kedutaan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dengan produk yang melimpah ruah di Jepara ini pada satu sisi, namun sisi yang lain kita ini kelemahan pada aspek marketing untuk memasarkan itu. Terima kasih Ibu, Bapak Dubes semuanya. Mohon pencerahannya. Terima kasih, kami dari orang kecil, pengusaha industri di Kabupaten Jepara sangat menunggu kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kami, terutama pada aspek pemasaran, untuk bisa melakukan ekspor, bisa melakukan pengiriman produk kami ke berbagai negara, khususnya ke Kazakhstan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya. Pak dari Bapak Jati Putra Jepara. Pak Johan, saya persilahkan. Ya, terima kasih KBRI Nur Sultan, Bapak Duta Besar, dan rekan-rekan yang mengikuti webinar Zoom ini antara HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, dengan Kedutaan Besar Kazakhstan. Dalam hal ini saya mau memperkenalkan diri sebagai bidang UKM di HIMKI Semarang Raya. Untuk furniture Indonesia saat sekarang ini sudah melebar, tidak hanya di Jepara, di Semarang juga ada, di Sukoharjo, Solo, Kendal, dan kabupaten-kabupaten lain, Bogor, dan Jakarta, bahkan di daerah yang lain juga. Dan semuanya tersebut saat ini tergabung dalam HIMKI Indonesia. Kami sangat tertarik dengan program yang diadakan oleh Kedutaan Besar Kazakhstan, dan berharap kita bisa melanjutkan kerjasama ini sampai ke depan, hingga mungkin kita bisa datang ke Kazakhstan. Saya pribadi juga sangat berkeinginan untuk bisa langsung mendatangi Kedutaan Besar Kazakhstan untuk langsung meeting di sana, dan juga dengan para importir di sana, untuk bisa terjadi informasi yang langsung akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para importir di sana. Dalam hal ini di sini ada Bapak Ketua Presidium kami, Bapak Abdul Sobur, mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut akan harapan kami ke depannya untuk hubungan ini, untuk hubungan Kedutaan Besar Kazakhstan, importir atau buyer Kazakhstan, dengan HIMKI atau para produsen industriawan yang tergabung dalam HIMKI Indonesia. Dalam hal ini saya mohon Bapak Abdul Sobur bisa memberikan arahan, bisa memberikan gambaran tentang kita untuk lebih jelas, dan
mungkin ada ide-ide untuk kedua belah pihak sehingga kerjasama ini bisa terjalin dengan lebih baik. Monggo Pak Abdul Sobur, mungkin Bapak bisa langsung menindaklanjuti Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johan. Kami mengundang Pak Abdul Sobur, Bapak Ya, baik, Presidium. Ya. Selamat sore Pak Dubes, Bapak dan Ibu peserta webinar di sore hari ini. Mungkin Pak bisa dibuka Maaf, jaringannya kurang bagus, makanya saya close, Bu. Ya, baik. Nanti saya coba buka kalau pas yang bagus ya. Oke, silakan Pak, silakan. Tapi suaranya tersimak ya, Bu? Terdengar Pak, terdengar. Oh, baik. Terdengar jelas. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Johan, betul sekali. Halo. Pak Johan. Kita mandi? Kami mendukung Bapak untuk bisa dan teman-teman langsung berkunjung ke Kazakhstan untuk bisa lebih detail memahami apa saja item saja, jenis barang apa saja yang kira-kira cocok atau diperlukan di Kazakhstan. Mengingat karena tadi disampaikan ada juga barang dari Malaysia, kemudian Vietnam, dan terutama dari China ya yang sudah masuk ke sana. Saya tidak tahu persis apakah mereka lewat Rusia atau lewat Eropa, tetapi tentu saja agak sulit ya kalau dengan posisi Indonesia dibanding Cina yang secara teknis, geografisnya itu sangat dekat. Dia mempunyai akses yang lebih baik, darat berarti ya. Bahkan tadi ada Tajikistan, Tajik itu juga sebagian masuk ke daratan Cina kan, itu Uighur itu, ya suku Tajik. Jadi mereka mungkin punya akses yang lebih baik. Nah, di lain pihak, mebel Cina ini kan juga juaranya di dunia ya, sangat kuat sekali mereka untuk bisa ekspansi gitu ya. Nah, tetapi dengan Pak Johan pergi ke sana, ada beberapa keunggulan yang mungkin tidak bisa Cina produksi. Di antaranya misalnya yang kuat sekali tadi dari Jepara itu jenis yang mebel ukiran, atau mungkin yang paling kuat sekali di Jepara itu ada teak outdoor furniture. Jadi mebel untuk di luar yang berbahan jati itu menurut saya kuat. Cina sampai hari ini belum bisa lawan. Nah, malah ukiran udah bisa dilawan oleh Cina karena dia menggunakan CNC router yang sudah sangat canggih ya. Nah, kemudian yang tadi disampaikan juga ada peluang yang dari rotan. Rotan ini kan kita punya 85% pasokan dunia dari Indonesia. Jadi mungkin ini nggak ada lawan kelihatannya. Jadi rotan bisa masuk. Nanti Pak Johan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat untuk kita bagi ke teman-teman di sini. Berangkatlah Pak, ya. Kalau ada teman-teman yang mau berangkat sana juga lebih bagus. Gitu ya. Saya kira itu dulu Pak, Ibu semua masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Sobur. Mungkin sudah ada 3 pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Kami persilahkan mungkin dari Pak Dubes Rahmat Pramono ada tanggapan atau mungkin bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pada Pak Dubes. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya akan coba merespon Pak ya. Ini tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya kita mencoba secara intens untuk mempromosikan produk Indonesia. Memang sementara kami membatasi pada produk-produk yang setelah melalui kajian oleh kita maupun oleh kita juga meng-hire konsultan lokal Kazakhstan dari konsultan yang digunakan oleh Kementerian Ekonomi Kazakhstan untuk memberikan masukan. Jadi kita membatasi kepada kopi, kemudian kepada kosmetik, obat-obatan, furniture, masih kita coba buah tropis, dan ada lagi 1-2 lagi. Kita membatasi karena apa? Karena memang itu yang kita lihat potensinya, dan kedua karena memang resources kita, ya, memang kita resources-nya juga terbatas. Nah, model yang sudah kita gunakan dalam kita mempromosikan ini, memang tentu kalau dalam kondisi ideal bagus adalah datang langsung. Dan di sini ada beberapa pameran besar yang sudah kita ikuti sejak zaman
periode Bapak Dubes Foster dulu untuk produk makanan, kemudian ada juga produk obat-obatan dan pariwisata. Itu mereka datang ke sini kita fasilitasi. Tapi tentu dalam kondisi pandemi ini hal ini kurang memungkinkan. Pertama karena tentu pameran tersebut tahun lalu sudah cancel semua, Pak. Tapi akhirnya pendekatannya adalah kita melalui pendekatan online yang ternyata juga cukup lumayan lah pengalaman kita ini ya. Cukup lumayan bisa menjadi jembatan. Oke, 2 yang sudah kita lakukan untuk kopi dan kosmetik. Modelnya seperti ini sama. Jadi pertama kita mengadakan pertemuan dulu dengan teman-teman pengusaha Indonesia. Kopi dan kosmetik kemarin begitu juga. Setelah itu nanti kita olah data-data yang kita dapat dari pertemuan ini. Nanti Ibu Darmia akan minta kepada bapak-bapak yang memang punya minat untuk mengirimkan kepada kita brosur-brosur dan data-data informasi tentang produk-produk Bapak. Kita akan coba kemudian mengeksplor importer-importer yang di sini. Gitu. Nanti di tahap berikutnya kita akan buat lagi seperti ini, tapi sudah spesifik kepada perusahaan Indonesia yang memang minat dan perusahaan Kazakhstan yang juga memiliki minat. Gitu. Jadi kemarin dengan kopi dan kosmetik juga sama formatnya. Kita adakan dulu tahap pertama seperti ini, dan tahap kedua nanti dengan pengusaha-pengusaha Kazakhstan. Nah di pertemuan kedua dengan pengusaha-pengusaha Kazakhstan itu biasanya kita sudah melibatkan nanti perusahaan logistik. Kita sudah melibatkan konsultan untuk custom. Kita sudah melibatkan konsultan atau perusahaan brokerage custom. Di sini pengurusan custom harus lewat brokerage, tidak bisa langsung. Nah, kita melibatkan mereka untuk dapat masukan-masukannya lagi. Jadi ini tahapan ini untuk yang furniture yang tahapan pertama dan kedua akan kita lakukan tahapan tersebut. Kita tentu saja di sini dibantu oleh Pak Alisel dan oleh teman-teman tim kami sendiri. Jadi itu kira-kira nanti yang untuk pendekatan kami untuk furniture ini. Sampai itu saya juga ingin sampaikan, jadi selama kami bertugas di sini, kami sudah berusaha mencari siapa-siapa kira-kira pemain-pemain furniture yang tertarik dengan produk Indonesia. Kita sudah menemukan 2 company di sini. Mati satu di Nur Sultan. Company ini uniknya dia hanya membeli dan menjual produk-produk furniture Indonesia. Gitu ya. Ini buat kami unik nih. Apalagi yang di Almaty dia ternyata sudah lebih dari 10 tahun beli produk-produk dari Indonesia. Dia pergi sendiri ke sana, ke Jepara, ke Semarang, ke Kendal. Tadi dia juga pernah cerita dan beberapa tempat yang lainnya. Beli produk itu bawa ke sini dan dia jualan, punya showroom khusus untuk itu. Jadi mereka ini juga kita jadikan semacam narasumber kita sebagai pemain-pemain yang bisa membantu kita lah untuk menjual produk-produk, memasarkan produk-produk furniture dari Indonesia. Nah ini dengan mereka tadinya kita memang tahun lalu 2020 sebelum ada lockdown kita sudah rencana mau ikut pameran furniture di sini, tapi ya lockdown pamerannya batal. Tahun ini kita lihat nanti kalau memang bisa berjalan, oke, kita akan lakukan, akan ikut serta dan tentu di sini akan juga mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu. Memang kami tahu ikut pameran membawa furniture ke sini memang nggak mudah. Beda dengan teman-teman kemarin yang pemain kopi dan pemain kosmetik, ikut pameran ke sini tentu barangnya tinggal dijinjing di koper. Nah, ini kalau furniture kan nggak bisa. Nah ini memang salah satu challenge nanti. Jadi kita harus cari cara pemecahannya nanti. Nah ini gambarannya kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, memang mungkin kita bisa belajar dari apa yang kemarin dilakukan oleh Malaysia yang tadi oleh Pak Ali sudah dijelaskan ya. Bekerja sama membentuk semacam konsorsium, kemudian membuka semacam showroom di sini, yang tentu dibiayai secara rentengan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan, sebetulnya waktu kemarin sebelum lockdown itu sudah ada satu perusahaan Indonesia dari Medan yang sudah merencanakan dan sudah tahapannya sudah jauh sebetulnya untuk membuat semacam Indonesian House di Kazakhstan. Nah, Indonesian House di mana di situ nanti dia akan membuka gudang, membuka showroom untuk produk-produk Indonesia. Nah, tentu ini pendekatannya swasta nih, bukan pendekatan ini swasta. Jadi mereka yang datang, yang mengirimkan barang ikut memberikan share, tapi si perusahaan ini tentu akan memasarkan produk-produk itu. Gitu ya. Kalau yang tadi Pak Alisar jelaskan itu kan khusus furniture ya, furniture dan ada
13 atau 14 company Malaysia datang membiayai itu ya. Nah, si perusahaan ini juga sebenarnya sama-sama mendapat konsultannya juga Pak Alisher waktu itu. Nah, ini harusnya kemarin sudah buka di Maret 2020. Pengusaha ini sudah datang beberapa kali ke Kazakhstan, tapi ya kemudian dengan situasi lockdown dia tidak bisa lagi datang sampai sekarang ini. Jadi kita harapkan dia masih committed, kita masih menjalin komunikasi, dan ini menjadi salah satu peluang nanti ke depan apabila dia sudah buka showroom itu di sini, itu kita bisa memanfaatkan model yang ditawarkan atau di-share oleh Pak Alisher tadi yang dengan pengusaha furniture Malaysia. Ini sebenarnya bukan model Malaysia saja. Kemarin Thailand duta besarnya dan kepada saya cerita juga untuk logistik company-nya. Jadi mereka juga membentuk konsorsium logistik company yang akan membuka kantor di sini untuk membantu logistik pengiriman barang-barang dari Thailand ke Kazakhstan. Jadi dua ini kita melihat ya memang intinya harus dilakukan bersama-sama, keroyokan ya. Kalau sendiri-sendiri akan berat. Itu kira-kira yang bisa saya indikan. Embassy tentu akan coba membantu untuk bisa merealisasikan masuknya lebih banyak lagi produk-produk Indonesia, khususnya furniture ke pasar Kazakhstan ini dengan segala macam ya, hal yang bisa kita upayakan bersama. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi nanti tahap berikutnya kita akan minta dari Bapak-bapak dan Ibu data-data company profile, produk dan lain-lain untuk kita olah di sini sebelum kita mengadakan pertemuan kedua yang lebih spesifik nanti antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Kazakhstannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes atas tanggapannya. Jadi memang kita akan tindak lanjuti lagi webinar yang kali ini dengan mengadakan B2B online meeting. Walaupun memang seperti yang disebutkan oleh Bapak Duta Besar tadi, di Kazakhstan sendiri terdapat pameran furniture. Jadi ada satu pameran furniture yang terbesar di Kazakhstan, itu biasanya dilaksanakan di kota Almaty. Namun karena pandemi tahun lalu sudah postpone dan tahun ini masih melihat situasi dan kondisinya apakah jika situasi kondisi pandemi sudah baik, mungkin dari para pengusaha dari furniture Indonesia bisa berpartisipasi. Tapi kalau seumpama situasi pandemi masih masih sama seperti sekarang, kemungkinan pamerannya akan ditunda. Oke, untuk tindak lanjut B2B online meeting, kami harapkan dari Bapak dan Ibu sekalian bisa mengirimkan katalog produknya ke email KBRI yang nanti akan disampaikan lewat chat, lewat kolom chat. Setelah itu nanti kami akan olah di sini untuk mendekati dari asosiasi pengusaha yang ada di sini untuk mengadakan semacam kalau di antara asosiasi. Oke, selanjutnya kami undang Pak Foster mungkin bisa menanggapi. Saya kira silahkan teman-teman aja dulu, nanti mungkin kalau ada yang bisa saya respon. Tadi positif sekali dari HIMKI itu, ya. Saya kira apa yang disampaikan tadi kita buatkan dalam roadmap-nya. Karena furniture ini memang bukan baru pertama. Itu sejak sebelum saya ada pun sudah dipromosikan. Makanya produk Indonesia yang dari Jepang, dari Amerika itu sudah ada tuh sebelum ada KBRI di Astana dulu namanya, ya. Sekarang Nur Sultan. Silakan teman-teman apa yang ingin diketahui. Ada Pak Alisher di sini, silakan nanti ditanya kepada Pak Alisher soal biaya masuknya, soal masalah aspek legal aspek, soal apakah pakai sertifikasi ya kayu itu ya, sertifikasi yang kita juga karena dia masih berorientasi pada Eropa juga di Kazakhstan gitu. Jadi mungkin saja nanti bisa dijawab oleh Pak Alisher dan sama teman-teman, atau misalnya dari UMKM mau keroyokan bareng, ayo. Saya kira kita bikin aja brosur-brosur, nanti kita kasih KBRI untuk diterjemahkan dan kemudian kita supply ke beberapa yang ada di Nur Sultan, ada di Almaty. Di Almaty ada yang besar sekali itu ya, Pak Dubes.
Pramono sudah ke sana. Itu yang jual khusus produk furniture Indonesia itu khusus. Armada. Pak Armada. Ya, dan Armada. ada sebenarnya sebelum saya pulang saya ketemu sama pebisnis besar yang punya beberapa spa, beberapa hotel, ke Bali, ke Jepara, ke Cirebon, ke ini. Ada yang mengunjungi. Saya nggak tahu apakah itu yang kemudian menjual produk furniture Indonesia semuanya. Tapi ini bisa kita tindak lanjuti. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dubes. Maybe Mr. Alisher, do you have boleh sedikit nambah, Bu? Ya? Boleh sedikit nambah ya? Oke, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Menyimak diskusi yang sangat menarik ini, sepertinya kalau dalam hemat saya itu kok kedutaan ini mempunyai peran yang luar biasa. KBRI punya peran yang luar biasa, tidak sebatas menjadi mediator atau fasilitator, tetapi mungkin bisa membuat political will, kebijakan, menjadi aktor, semi aktor gitu, supaya pertemuan antara pengusaha Indonesia dan Kazakhstan di bidang furniture ini tidak seperti bola yang saling berkeliaran, tetapi ada semacam arahan yang mengarahkan bola itu sehingga masuk gawangnya masing-masing gitu. Nah, barangkali bola-bola itu supaya tidak nanti terlalu liar di antara para pengusaha, disinilah mungkin peranannya pihak KBRI begitu. Sehingga semangat kita juga nanti bisa lebih terarah gitu dengan adanya peran dalam arti political will gitu ya, yang mohon maaf Pak Dubes, yang tidak hanya sebatas tadi mungkin mediator atau mediasi, tapi political will yang jelas, yang menurut kita itu akan lebih mempercepat ya terjadinya transaksi ekspor furniture dari Indonesia ke Kazakhstan gitu. Terima kasih Pak Dubes, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Bapak dari Jati Jepara. Okay, maybe I would like to ask Bapak Alisher. Maybe there is a question from the participants about the strategy in marketing of the furniture. Could you elaborate more about the strategy? Yeah. Yang pertama kali, the first thing I think is that we have to do a roadmap, as what Pak Foster said, on the list of all the companies who are interested to venture into Central Asia. Yang kedua, I think we need to have a website of all these companies or catalogs of their products. And number three, they must also have a look and on the idea of a long-term strategy and presence in Central Asia. Maknanya sekurang-kurangnya at least minimum of 5 years or more of relationship in this part of the world. Having done that, it's only then we are looking at the marketing and the distribution and the logistics. If we have a company or companies who are just interested in one-off ataupun short-term, then I think it's completely a waste of time for everybody concerned. Because furniture, as what we all know, has been a part of this human culture in this part of the world for centuries. So the only thing is that you have the products, you have the raw materials, you have the timber, but the only thing that you need to do is to change the design that suits the market here. That's all. But to do that, kita kena buat long-term strategy, minimum at least 3 to 5 years commitment to this part of the world. And then lepas tu, as what Pak Foster and also what Pak Ambassador was saying, we are looking at the long-term relationship of having Indonesian trading house example, of which I'm very much interested in, because I have the experience doing the Malaysian furniture one, and now we're looking at Indonesian one. So we have got a private enterprise businesses between me and maybe some other my colleagues in Indonesia, in Medan or whatever.
we will actually facilitate having a one-stop center in the Almaty ataupun in Nur Sultan for all Indonesian products. We can start with timber first, and then we can bring in other products as well. And without that commitment, I think it's going to be not a very successful strategy in the long term. Okay, thank you, Pak Ali. Or maybe one of the question, could you maybe from your experience, what is the requirements of the furnitures, from Malaysia, for example, that can enter the Indonesia, can enter the Kazakhstan? Is there any special requirements? You see, the local partner in Kazakhstan, who is going to actually order this furniture from the Malaysian party, or in this case, in this Indonesian partners, he or she will have the rules and regulation from the customs brokerage here. So they have a certain coding for certain kind of timber, katakan marati ke atau kayu merah ke kayu hitam or whatever, etc., etc., etc. So they will check with the customs if any custom duties is imposed or not, or is exemption. If it's exempted, why is it exempted? What is known as unfinished product or raw product or finished product? Kalau katakan it's prefabricated, through my experience, for example, if it's prefabricated, then we have to get all the green light from the customs in Kazakhstan. That will be the responsibility of the local partner. Pasal dia memang ada import permit. A local partner here who's going to do this import of products from Indonesia, timber, or from my part of the world, they memang ada dia punya license from the government to import XYZ. So they already have the rules and regulations prior to kita nak buat any commitment from our party in Indonesia. So dari segi itu, it's not a problem. It's not a problem. They will do all the necessary legwork from the customs and the rules and regulations. Some timber species ada has been banned in Kazakhstan. Whatever they are, I'm not sure. I'm not into detail. But there are some species that memang kata macam endangered species or whatever it may be. So all that thing, the local partner will get it from the customs house here in Kazakhstan. So whatever applies in Kazakhstan will apply in the Eurasia Union, which is the 6 countries you're talking about: Belarus, Armenia, Uzbekistan, Russia, and all that, because they have a standardized custom clearance portfolio. Does that answer your question? Okay. Yes. Thank you, Pak Ali. Okay, is there any question from other participants? Okay, Mr. Ambassador Pak Dubes, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Alisian. Memang ada strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek ya. Mungkin yang ingin saya indikan dari Jepara tadi Pak ya, Pak yang dari Jaliputra ini ya. Nah, mungkin ya Bapak tahu kalau kita kan memang berbackground memang birokrasi, bisnis, pemerintahan Pak ya. Jadi kadang-kadang mungkin untuk kita perlu adaptasi, perlu penyesuaian untuk bisa berpikir dengan cara pikir Bapak. Specifically, apa yang Bapak harapkan sebetulnya? Itu yang saya ingin tahu. Specifically, secara spesifik gitu Pak, supaya kita bisa ngerti. Halo Pak Dubes, ya, terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak. Produk di Jepara yang melimpah ini supaya segera bisa diserap pasar, dan kami berharap di antara pasar yang bisa menyerap produk-produk kami yang saat ini sedang mengalami kelesuan, kebanyakan produk itu bisa dikirim ke sana. Barangkali itu menjadi lebih meringankan lah, supaya kita yang menjadi pelaku industri ini ya bisa lega dan produk-produk kami bisa segera terserap dan kita bisa produksi lagi gitu. Supaya perputaran ini tidak mandek Pak. Terus terang saya di Jepara ini hari ini luar biasa Pak, sambatnya kita itu. Nah makanya saya sampai matur begini, ini kan sampai saya itu tetangga beberapa yang home industry itu terpaksa harus kukut dan menjual
peralatan mesin kita. Sehingga bahkan sebagian besar yang di desa saya kebetulan yang basisnya itu terpaksa harus ganti haluan. Bahkan ada yang merelakan istrinya itu kerja di pabrik-pabrik garment yang notabene itu adalah pabriknya orang asing sebenarnya sih yang akhir-akhir tahun banyak berdiri di Jepara. Kita membayangkan sebagai industri ukir Jepara yang dari leluhur bertahun-tahun itu sudah begitu luar biasa dan pernah mengalami puncaknya jaya di saat Indonesia itu mengalami krisis, itu malah justru Jepara itu luar biasa jayanya. Tapi di masa pandemi ini sepertinya saya tuh kok merasa berat sekali itu. Ini kalau tidak ada kebijakan, nunggu kebijakan dari bupati misalnya, juga alasannya kita dialog itu mentok kebijakan nasional. Maka dengan forum ini itu saya merasa ada barangkali bisa enggak ya ada kebijakan yang mungkin lintas daerah dari kabupaten gitu ya. Karena ini kebutuhan real warga, masalah ekonomi, masalah perut ini bisa teratasi. Produk yang mumbruk di gudang kami itu harus kita apakan. Nah ini kan sudah kita coba dialog dengan berbagai pihak sampai ya tadi yang nggak kuat itu kita ini Pak merelakan para istri ya harus ke pabrik itu kan. Makanya mohonlah dengan pertemuan ini bisa menjadi solusi. Saya kebetulan salah satu pelaku yang harus mengurangi produksi Pak. Saya jual sebagian mesin kita sampai begitulah kondisinya. Makanya ini perlu ada langkah-langkah yang cepat, konkret itu untuk mengurangilah beban berkelanjutan. Kehidupan kita itu kan mayoritas industri. Kita nggak bisa mengandalkan pertanian, begitu kan? Jepara itu sebagian yang bagian basis kota sebelah selatan itu penduduknya itu 60% itu bergantung dari industri ukir itu. Kita membayangkan kalau nggak ada subsidi, misalnya bantuan COVID, macam-macam itu, saya nggak bisa membayangkan keberlanjutan industri mebel sebagai penopang ekonomi keluarga di basis Jepara itu Pak harapan kita. Dan saya sebenarnya siap sekali dan saya akan usul aja supaya kita nggak terlalu banyak diskusi terus gini-gini, effortnya malah nggak ada ya. Seperti tadi disebut Pak Alizer, Pak Dubes, terus sama teman-teman. Bikin aja dulu sekarang. Ini kan ada berapa perusahaan yang ada ini? 46, mungkin 40-an ya. Coba tolong tiap-tiap perusahaan itu buatkan produknya apa. Dalam bentuk foto aja. Terus kemudian dibuat produk jenisnya apa. Untuk kepentingan kita awalnya, harga estimasi dari ya. Tapi nggak akan diumumkan dulu itu. Nanti hasil-hasil itu semua kita kompilasi, ya, dan kemudian kita sampaikan ke KBRI Nur Sultan untuk kita sampaikan. Ya, saya bisa katakan kalau saya terima itu bukan hanya ke KBRI Nur Sultan, nanti akan kirim hampir ke berbagai teman-teman yang ada di seluruh dunia. Nanti. Karena ada misalnya sekarang yang kioski ya di Bali ya. Kioski di Bali itu hampir tiap bulan tuh ngirim berapa kontainer 40 feet Pak ke Eropa, ke Amerika, ke ini. Dia bikinnya itu dari kayu-kayu yang sampah-sampah yang dari pantai itu loh. Coba kioski gitu ya. Ini kan Pak Made itu. Itu saya ketemu dia tuh di sana. Dia itu bikin ukir-ukiran furniture dari remah-remahnya sampah-sampah kayu-kayu yang mengalir ke pantai-pantai. Ya, itu. Jadi itu aja, kasih, nanti kita akan lihat siapa yang dalam daftar registrasi ini, nanti akan dibuat planning oleh Pak Dubes, kalau untuk meeting B2B, ya nanti kan ada meeting lagi, seperti kemarin kosmetika, kemarin kopi, kemarin itu akan meeting langsung dengan pengusaha-pengusaha dibantu oleh Pak Alizar dan dikoleksi. Tapi sudah punya, dan yang punya itu bukan cuman nanti KBRI Nur Sultan Pak. Saya bisa kirim juga ke Eropa, ke Rusia, ke Timur Tengah,
kepada teman-teman lain nanti saya taruh di ini ada kayak semacam ininya, ada kayak semacam platformnya, ya, gitu. Itu aja. Itu pertama promosi seperti itu dulu yang kita harus lakukan. Yang kedua baru kita akan meeting B2B-nya. Jadwalnya nanti disiapkan oleh KBRI Nur Sultan, ya, dan juga nanti beberapa wilayah juga sebenarnya mereka sudah buat untuk furniture juga. Jadi itu yang perlu kita konkretkan, Pak. Sekarang. Jadi teman-teman yang ada sekarang di sini, kita kasih waktu, misalnya dalam 1 minggu ini bikinkan itu foto, hasil foto, brosur, seperti kayak kita mau inilah aja, Pak. Mau kita lakukan di e-commerce itu apa namanya? Jadi udah terlalu tua. Dilakukan apa namanya kalau untuk lukisan itu di ini kan, ya? Kurasi Pak. Kurasi, ya itu Pak Rizal. Saya ini banyak istilah yang saya udah uzur tuh, ya. Dikurasikan, ya. Dikurasikan. Udah itu konkret, Pak. Nanti kalau ada tawaran atau permintaan langsung dengan nomor telepon, dengan kontak poin, dengan email, nanti akan datang sendiri. Pasti akan datang. Ya, Pak, ya? Begini, Pak. Ya. Terima kasih. Betul sekali, Bapak. Sebenarnya langkah-langkah yang seperti itu pun sudah kita coba ya, di era yang jangan lagi berdebat soal udah pernah kita lakukan nggak, kita coba sekarang, Pak. Kita lakukan. Ya, kalau saya tuh bekerja langsung business like, Pak. Saya birokrat, hampir 35 tahun saya bekerja di diplomasi ekonomi. Semua pengusaha besar dan kecil saya lakukan begitu. Akhirnya ya syukur alhamdulillah ada yang tembusnya permanen, Pak. Tapi kalau nggak tembus ya karena soal harga lah, soal volume permintaan yang tidak bisa dipenuhi lah, soal standar kualitas lah, kayak gitu-gitu nanti akan muncul, Pak. Iya, Pak. Di lapangan. Tapi nggak apa-apa. Segera ada harapan. Ya. Ya, Pak ya. Ya, makasih, Pak. Enggak, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dubes, Pak Foster Gultom. Tadi saya melihat Pak Abdul Sobur mungkin mau menanggapi atau mungkin Pak Johan. Ya. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kendala kita di Indonesia untuk furniture, dekorasi, dan kerajinan itu hampir sama semua. Ada suatu perusahaan yang masih lancar aja untuk ekspor, ada yang medium, bahkan ada yang jeblok untuk ekspornya. Ya, dalam hal ini saya berharap dari webinar ini kita bisa lanjutin ke depan untuk lebih bisa bersama-sama masuk ke pasar Kazakhstan seperti yang kita harapkan bersama dengan didukung oleh bantuan dari Pak Dubes, Bapak Rahmat Pramono, Bapak Foster Gultom, dan rekan-rekan di KBRI Nur Sultan yang lainnya. Besar harapan kami, saya yakin dengan kerjasama ini kita bisa memenuhi kebutuhan dari para importir furniture, kerajinan, dan dekorasi, bahkan woodworkings yang ada di Kazakhstan. Saya pribadi juga sangat berharap woodworking saya, furniture saya, karena di sini kami juga memproduksi rumah kayu dan juga lantai dari kayu juga bisa memenuhi pasar di Kazakhstan. Itu harapan kami. Mohon bantuannya untuk bisa segera dibuatkan grup bersama untuk yang lebih spesifik menuju atau masuk ke pasar Kazakhstan tersebut. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Baik, terima kasih Pak Johan. Pak Abdul Sobur mungkin mau menambah. Ya Bu, saya mau nambahin tadi apa yang disampaikan Pak Pramono dan juga Pak Ali, itu betul sekali. Jadi selain kami akan mencoba mencari buyers yang ada di sana atau agent, itu langkah yang dilakukan oleh teman-teman Malaysia itu sangat-sangat bagus ya.
Jadi mencoba melakukan penetrasi pasar dengan membangun showroom atau membangun gerai sendiri yang mungkin di sana kerjasama dengan lokal partner. Itu cara yang menurut saya juga untuk marketing saat ini paling bagus, paling efektif gitu ya. Dan itu bukan hal yang mustahil dapat dilakukan di Kazakhstan, apalagi sudah ada inisiasi tadi mau membuat House of Indonesia gitu ya. Nah, kemudian produknya yang tadi saya rekomendasi, makanya mungkin Pak Johan dan teman-teman segera berangkat ke sana itu untuk memastikan analisa kami, produk yang paling mungkin masuk justru ke sana adalah justru dari Jepara, seperti ukiran tadi. Kemudian teak outdoor furniture, yang Cina tidak mampu memproduksi itu, sama rotan. 3 produk ini yang saya yakin akan masuk ke sana. Kalau kita memproduksi barang yang juga Cina sama membuat, pasti akan sulit. Nah, gambaran umum, sebenarnya ekspor mebel nasional kita di kondisi pandemi ini justru naik 250 juta US dollar. Ya, dari 1,7 ke 1,95 miliar dolar. Tapi masuknya terutama ke negara Amerika paling besar. Amerika ini mempunyai daya sedot market yang lebih besar. Ada pent up ya di sana, ada satu pertumbuhan yang tiba-tiba mereka menggelontorkan duit untuk belanja. Dan ini dinikmati terutama teman-teman di wilayah Jawa Timur yang kebetulan pabrikannya lebih spesialis ke wilayah Amerika. Tapi untuk ke Timur Tengah seperti Asia Tengah termasuk Kazakhstan di dalamnya itu mungkin produk-produk Jepara, produk-produk dari Semarang yang justru solid food yang lebih menempati posisi. Saya kira itu, Pak. Segera nanti dilakukan tindak lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sobur. Jadi sudah waktu juga maksudnya sudah webinar ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 jam ya Bapak dan Ibu, dan memang kami mendapatkan banyak masukan dari Bapak dan Ibu sekalian atas tanggapan-tanggapannya. Seperti yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa memang setelah ini akan ada tindak lanjut berupa B2B meeting, B2B on. Tapi saat ini kami merencanakannya dalam bentuk online. Jadi kita melihat lagi bagaimana ke depannya situasi pandemi ini, apakah mungkin juga bapak-bapak yang dari Indonesia bisa datang ke sini ataupun sehingga kita bisa membuat mungkin menjadi offline ya, tapi kita itu tergantung dari situasi yang akan berkembang nantinya. Untuk B2B online meeting nantinya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Poster tadi, itu kami membutuhkan informasi mengenai produk dan profil perusahaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan yang chat yang saya sampaikan di aplikasi Zoom ini, mohon katalog dan profil perusahaan dari Bapak-Bapak yang sekiranya berminat untuk mengikuti B2B online meeting itu bisa menyampaikan kepada kami melalui email sultan.kbri@kemlu.go.id. Di situ nanti kami akan kumpulkan dan kami akan hubungi Bapak dan Ibu sekalian untuk pelaksanaan B2B online meeting nantinya. Untuk penutup mungkin dari Bapak Dubes Rahmat Pramono ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Tentu kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Poster yang sudah ikut berpartisipasi, Pak Alisher dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Seperti sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya ini tahapan pertama dari tahap berikutnya, yaitu kita melakukan pertemuan nanti dengan perusahaan-perusahaan Kazakhstan. Dan untuk itu kami perlu dilengkapi dengan semua data-data katalog dari produk-produk Bapak-Bapak. Kalau memang melihat pengalaman kami kemarin di kosmetik dan kopi, di awal memang banyak, tapi nanti di bagian tahap kedua saat kita bertemu dengan perusahaan Kazakhstan itu biasanya dari Indonesia itu memang yang ikut adalah mereka yang memang sudah spesifik memiliki rencana niatan untuk menjual di pasar Kazakhstan ini. Jadi mungkin jumlahnya saya nggak tahu nanti, tapi kami terbuka berapapun nanti teman-teman yang ingin
berpartisipasi. Sementara itu nanti saya di KBRI dengan teman-teman dan Pak Alisa juga kita mulai coba berkomunikasi dengan importer furniture yang ada di sini. Sebenarnya kita sudah mulai berkomunikasi sebetulnya. Ada beberapa yang sebenarnya pengen ikut, tapi rencana kita di awal ini kita internal dulu, yang Indonesianya dulu kita kondisikan dulu, sebelum kita nanti terbuka dengan yang itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah ikut dalam pertemuan ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes, Pak Rahmat Pramono. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar Foster Gultom atas pencerahannya dan kesediaannya untuk hadir pada acara webinar ini. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih. Thank you very much to Mr. Alisher that you have shared your experience regarding the furniture business in Kazakhstan. Dan kami menunggu informasi lanjutan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat kami tindak lanjuti seperti harapan dari semua teman-teman yang lain. Ya, kami selaku penyelenggara webinar ini, jika ada kata dan kata-kata yang salah selama webinar, kami mohon maaf, dan semoga niat baik kita untuk meningkatkan ekspor furniture Indonesia di Kazakhstan atau nantinya di kawasan Asia Tengah bisa terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Ya, salam Gus. Terima kasih Pak Foster. Terima kasih Pak Foster. Terima kasih Pak Foster, Pak Pramono. Sama Pak. Ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Touch. Terima kasih.